Masuk ya. Coba tes. Ting tuh. Halo, halo, halo. Oke, masuklah. Kita anggap masuk. Oke, kita mulai dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi. Tak record Recording in dulu. progress. Oke, teman-teman hari ini kita masuk ke dalam materi ketiga, first person shooter. Dan nanti di materi keempat berarti 2 pekan lagi gantian ya. Jadi kalau selama 3 pertemuan ini mungkin saya yang menyampaikan materi atau share screen. Nah, nanti di pertemuan keempat 2 pekan lagi gantian. Teman-teman yang share screen dan menunjukkan apa yang bisa Anda lakukan dari materi ini. Jadi fokusnya adalah membuat sebuah scene third person shooter yang tamat. Kira-kira gitulah ya. Nggak usah ada mekanisme macam-macam. Yang penting teman-teman berhasil bikin sebuah scene yang itu ada tujuannya adalah first person, dia bisa shooter dan bisa tamat. Ini saya akan coba ulangi lagi dari awal ya. Teman-teman bisa menggunakan di LMS sebenarnya untuk melihat script yang sudah ada. Nah, cuma mungkin script yang akan saya pakai sekarang ini agak sedikit beda dengan yang di LMS. Jadi saya lagi perbaharui script ya. Jadi namanya saya sebut itu namanya Carolina Framework. Ini saya geser-geser dulu biar gampang. Ya, kalau saya berhasil bikin ini berarti harusnya teman-teman juga bisa. Kita mulai dari mengimpor dulu si package-nya. Jadi di sini teman-teman di browser bit.ly Carolina Framework. Carolina Framework. C-nya besar, F-nya besar. Di bagian exploration ya, ini ada Carolina First Person. Ini silahkan di-download. Download. Download. Kemudian diimpor ke Unity. Impor ke Unity. Loh, hilang. Mana nih? Set. Download. Ditarik. Oh, ini kayaknya mouse-nya enak kan? Nah, ini dia. Di-download, di-drag, masukin ke Unity. Beres ya sampai sini. Tunggu sebentar. Oh ya, sambil sambil nunggu lupa saya. eh Teman-teman juga bisa masuk ke sini ya, link tree terus impact ya, impact learning document. Kita akan coba ngikutin yang game designer aja ya, gampang ya. Jadi maksudnya nanti teman-teman di pertemuan keempat udah bisa bikin satu game, bukan game sih, satu mekanik first person shooter dan si mekanik itu tamat. Nah, ada beberapa hal nih yang kita kalau ngomongin tamat itu di mana? Tamatnya ada di, nah ini, di Storytelling Foundation ya. Jadi mungkin untuk yang pertama, saya mau, oh ini susah, ini mah susah, ini aja yang gampang. Ini nih, retrieve the artifact ya, retrieve the artifact. Jadi first person shooter yang mau saya bikin, yang pertama yang paling gampang adalah ini, retrieve the artifact, atau dalam kelompoknya adalah rescue and recovery. Rescue and recovery, mengambil sesuatu ya. Oke, kita cek. Saya bikin plane. Ini plannya saya bikin 5. 5 nggak ngaruh, puter. Jangan lupa ya teman-teman, yang namanya sumbu biru, sumbu Z itu ke depan. Kemudian di Carolina ini ada exploration, ada first person. Kita langsung ambil avatar first person aja. Langsung pasang. Kita langsung pasang di sini.
Harusnya di first Avatar tuh ada main kamera, jadi main kamera yang atas bisa dihapus, delete. Terus di sini ada first person locomotion, first person camera, beres ya. Ini kita nggak ada tembak-tembakan dulu, tapi kita fokus ke dalam yang tadi eh apa tadi? Retrieve, retrieve something. Oke, ini udah jalan. Saya mungkin tambahin sedikit material biar kelihatan material. Lingkaran material warna hijau di sini ya. Tuh, ini harmoni banget. Nah, terus biar kelihatan di sini ada apa tuh? Sesuatu yang harus diambil. Nah, saya kasih warna merah. Teman-teman bisa bikin pakai apa aja. Oke, kembali ke sini teman-teman. Retrieve the artifact. Artinya kalau kita mengambil sesuatu berarti gamenya tamat, gitu ya. Jadi ini adalah fundamental dari game yang kita bikin. Lagi jalan, begitu dapat bendanya, ketabrak maka kemudian langsung selamat Anda menang gitu. Ini adalah satu mekanisme yang menunjukkan game Anda selesai, game Anda tamat. Jadi nanti di apa tuh namanya di dalam pekan keempat, pertemuan keempat nanti teman-teman harus bisa membuat mekanisme seperti ini. Ini saya ini dulu ya, ini mungkin saya kurangi, hilangin. Nah, contohnya untuk menampilkan selamat Anda menang kita pakai kanvas. Jangan lupa di sini kanvas itu biasanya pada saat pindah laptop, pindah resolusi suka berubah ya. Jadi pastikan Anda di dalam tab game itu jangan free aspect, tapi harus resolusi monitornya. Misalnya kalau saya pakainya ini nih, 1920 1080 di dalam display gamenya. Jadi agak sedikit lebar ya, standar. Nanti di UI scale, di canvas scaler nih, sama juga. Pilih yang scale with screen size, nah masukin 1920 1080. Nah, ini standar standar operasional prosedur yang harus Anda bikin sebelum ngembangin game. Jadi pertama, ini kan scene ya. Kalau scene mah kan bebas tuh nggak diapa-apain. Tapi kalau di game harus displaynya harus sesuai dengan layar komputer Anda, laptop. Kemudian kanvas juga disamain resolusinya. Barunya saya kasih misalnya gambar. Contoh, mana kanvasnya nih? Kanvas gitu ya. Terus di sini ada sesuatu. Nah, biasanya habis ini kan suka ada tulisan selamat Anda menang gitu ya. Nih, Kong Kong Ratu gimana sih? Congratulation. Nah, inilah saya kira ya. 50 Congratulation. Jeng jeng gitu kan. Terus biasanya di sini ada tombol yes tombol apa nih? Tombol biasanya tombol retry ya, tombol retry. Tuh, ini tombol retry. Tombol retry, ulang lagi, biasanya tombol apa lagi? Tombol menu ya, kembali ke menu, sama tombol next level biasanya. Biasanya ada tiga tombol ini sih. Selamat Anda menang. Jadi nanti kalau misalkan udah berhasil nabrak itu, kemudian muncul si tulisan ini ya, si kanvasnya saya hilangin dulu berarti. Oke, nah sekarang gimana caranya? Aduh, siap dulu ya. Ini level 1 problemnya. Oke. Nah, gimana caranya agar si kubus ini pada saat nabrak si player ini pada saat nabrak kubus dia memunculkan yang tadi. Nah, kita harus menggunakan script teman-teman. Scriptnya mungkin kita akan menggunakan script trigger. Si kubusnya pastikan dia hmm, ada di bagian box color ada tulisan is trigger. Nah, is trigger ini bedanya dengan collision. Jadi collision di unit itu ada dua ya. Ada collision visual, ada collision non visual.
Kalau collision visual itu kalau kita nabrak benda, secara visual tertabrak, jadi nggak bisa apa, kita nggak bisa lewat. Tapi kalau collision non visual kayak gini, nah kayak kayak tembus gitu, kayak tembus, tapi sebenarnya ini tabrakan juga. Tapi kalau tabrakannya visual, nah istri triggernya saya uncek ya, nah kayak gini, tabrakannya visual, kita nggak bisa lewat. Saya perlunya is trigger aja. Nah, scriptnya teman-teman kita akan menggunakan script collider, is collisionnya tapi versi trigger. Teman-teman bisa cari scriptnya di buku saya. Namanya bit.ly zchill 101 teman-teman. Kita bisa menggunakan di sini ada hampir 400 script lebih ya, yang kecil-kecil bisa teman-teman pakai kalau tahu-tahu apa namanya, kalau tahu scriptnya. Kita searching dulu. Namanya adalah collision ya. Ini kan Unity Function Classification. Ini chapter 3 bukan. Chapter 4 tentang input kayaknya bukan juga. Chapter 5 nih, Event Classification. Biasanya saya kelompokin scriptnya di sini. Chapter 5. Nah, di sini ada di nomor 8 ya. Ada collision 2D normal, 2D trigger, 3D normal, 3D trigger. Kita kan menggunakan collision 3D trigger. Nah, ini nih. Kita klik. Nah, dia akan turun. Nah, dia akan ngasih script seperti ini, teman-teman. Nama scriptnya adalah collision 3D trigger dengan C huruf besar, T huruf besar ya. Tuh kalau males ngetik, kita copy paste aja nama scriptnya. Script gini, collision 3D trigger, kemudian saya buka ya di Visual Studio. Nah ini saya kopas. Saya kopas satu blok script ini. Mudah-mudahan aman. Mana itunya? Oke, kita Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Tak usah mikir ya. Harusnya berhasil. Oke. Nah, terus scriptnya akan kita pasang di mana? Kita mungkin akan coba pasang lah ya, testing pertama kita akan coba pasang di sini nih, di kubusnya yang mau ditabrak ya. Kita drag scriptnya nih, collision to the trigger. Nah, nanti di sini ada beberapa settingan. Yang pertama, tag setting. Artinya, saya ini mau ditabrak sama siapa? Misalnya ya, ini kan player nih. Kita kasih aja, kamu akan ditabrak sama player. Kamu akan ditabrak sama sebuah game object yang tagnya player. Yang jadi masalah teman-teman, si avatar first person ini tagnya adalah untagged. Nah, ini untagged sementara dia minta ditabrak sama player. Jadi teman-teman bisa ganti ini menjadi untagged. Nah, untagged. Kenapa diganti untagged? Karena ini tagnya untagged gitu. Untagged ketabrak sama untagged berarti true. Cuman nggak enak kan kalau misalkan kayak gini untagged sama untagged kan untagged artinya tidak ditagged. Jadi ini kita ganti aja. Tetap ini player. Mending ini yang diganti jadi player gitu. Supaya kita bacanya enak. Nah gini ya. Sama nih. Sama tag-nya player. Ini sama-sama player. Jadi kalau box ini ditabrak sama player. Apa yang terjadi? Di sini ada 5 event ya. Sudah saya siapin. Ada start, ada update. On code trigger enter. On trigger stay. On trigger exit. Kita pakai on trigger enter aja. Kalau ditabrak sama player. Maka tolong si canvasnya nyalain. Dah, selesai teman-teman. Sesimpel itu untuk bikin eh, mekanisme tabrakan ya. Jadi kita lihat lagi buku ini ya. Kita sekarang mau bikin misalnya nanti teman-teman di apa namanya di apa pekan keempat teman-teman yang nanti akan saya tunjuk beberapa sampel ya untuk presentasi kira-kira apa yang bisa Anda lakukan dengan skrip skrip yang sudah ada dan juga buku desain ini ya. Ini misalkan ya, kita akan coba ini nih. Retrieve the artifact. Artinya gimana? Kita lagi jalan, ada artifak nih bagus banget. Ayo kita tabrak. Ting, selamat, Anda menang, selesai. Jadi sampai sini teman-teman, game Anda udah tamat ya. Jadi asal asal udah sampai sini aja sebetulnya Anda sudah berhasil.
Nah, tinggal mungkin sedikit sedikit apa namanya, sedikit tweaking gitu ya. Ini kan udah diambil, kok masih ada merahnya? Nah, ini tinggal ditambahin. Pada saat kubus ini ditabrak, ya jangan dimunculin lah kubusnya, kita hilangin supaya kelihatannya dia keambil gitu ya. Oke, sekali lagi jalan. Mana-mana tadi itunya. Loh, mana hilang? Oh, wah, ada artefak. Bagus banget. Ayo kita tabrak. Ting, selamat. Anda menang. Gitu ya. Sampai sini tamat. Kalau mau ditambahin suara gimana? Gampang, sama juga. Pasang di sini, tambahin suara. Mau tambahin animasi, pasang sini, tambahin animasi. Terserah. Apapun yang Anda pasang di sini akan muncul. Ya. Itu kalau kita ngomongnya adalah retrieve the artifact. Kalau ini find the cure. Wah, gimana nih find the cure? Sebenarnya mah sama aja sih sebenarnya, cuman ini jadi agak-agak lucu kalau misalkan teman-teman kemarin masih ingat pakai apa tuh namanya? Pro Builder. Nah, masih ingat nggak Pro Builder? Jadi kalau yang ini mah find the artifact ya, kalau ini misalnya find the cure. Nah, sebenarnya sama aja sih. Jadi dengan codingan yang sama, dengan sedikit settingan yang beda, eh, teman-teman bisa mengachieve sesuatu yang kelihatannya beda. Padahal secara coding sama-sama aja. Misalnya, misal, wah mana keywordnya? Oh ternyata ada di atas, ayo kita ke atas gitu ya. Dapat, selamat, Anda tamat. Sama kan? Sama aja. Pengen diubah, misalkan kayak gini kan, ini kan bentuknya adalah find the cure harusnya ada sedikit ini ya, ada sedikit susah misalnya. Ya nggak jadi masalah. Pasang sini misalnya, kemudian dikasih kubus lagi, kayak apa tuh? Kayak game parkour-parkour. Nah, gini. Misalnya ya, ini misal. Nah, gini. Cek, 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 cek. Jatuh. Tadi nggak jatuh. Pencet. Hup, pencet lagi dan nggak dapat. Ah, dapat. Congratulations, selamat Anda dapat. Itu beres ya. Ini semacam ini aja, semacam trik untuk membuat bagaimana game Anda terlihat unik padahal sama-sama aja. Contoh yang lain misalnya dari buku ini. Oh, mana ya? Nah, ini. Discover the Lost City. Ya, Discover the Lost City kalau kita gabungin dengan ini bisa juga. Cuman, atau inilah, Uncover the Mystery lah ya. Uncover the Mystery. Ini sama aja. Caranya gimana? Caranya Anda buat begini. Ya, ini saya cuma ngasih konsepnya ya. Nanti teman-teman paham lah maksudnya gitu ya. Paham maksudnya. Nah, gitu. Paham maksudnya. Pas lagi di sini lihat loh, di mana ya harta karunnya? Kok tidak ada? Wah, aku bingung sekali. Nah, itu kan teman-teman bisa lihat. Di sini kan tinggal dicari. Oh, ternyata di belakang. Ini selamat, Anda tamat. Atau mau bikin lebih lebih apa ya? Lebih bernuansa misteri. Ini kan uncover the mystery misalnya. Boleh. Kita pakai misalnya gini. Kita pakai tipuan visual misalnya. Kita pakai tipuan visual. eh, ininya saya ganti ya jadi mesh gitu kan. Teman-teman bisa lihat kalau yang di sini tuh namanya apa tuh? Mesh itu kan secara visual secara mata manusia ya, cara mata manusia membuat dia tidak kelihatan. Tapi kalau secara Unity ini tuh ada collider, jadi teman-teman nggak bisa lewat sebenarnya. Ya, kita bisa menggunakan tipuan sederhana begini untuk bikin mekanik yang sebenarnya nggak banget gitu. Nggak banget tapi emang bisa. Contoh ya, saya kasih lihat. Dengan hanya menggunakan sedikit tanpa tanpa ngubah banyak skrip ya. Tapi memang perlu perlu imajinasi Anda dan sedikit apa ya sedikit coba-coba lah
kayak minyak angin. Coba-coba. Oke, ini saya bikin di sini. Oke, oke, ya ini secara visual begini ya. Secara visual seperti ini. Ini adalah objeknya. Akan tetapi teman-teman, di bagian depan nih kan ada ini nih. Ada box collider. Jadi sebenarnya dia nggak bisa lewat. Yang ini normal nih. Ada mesh, ada box collider. Ini juga ada mesh, ada box collider. Tapi yang belakang, ini box collidernya saya hilangin. Ya, ada yang ngerti maksudnya? Ini ini garing banget, tapi it's working lah. Kalau Anda berhasil memasaknya bagus. Oh itu ya tracernya. Oh itu artefaknya gampang banget. Ayo kita ambil gitu kan. Begitu kita ke sini, loh kok nggak bisa? Gimana ini? Apa yang saya lakukan? Oh tidak, tolong gitu kan. Kita lewat ke kanan nggak bisa. Kita lewat ke kiri nggak bisa. Akhirnya kita penasaran, jangan-jangan ada kunci. Nah ini kan mulailah permainan apa ya, misteri yang Anda susun di dalam gamenya seperti apa. Karena sebagai programmer, kita tahu bahwa di belakang itu nggak ada collider. Jadi kalau misalkan saya ke belakang, terus saya masuk, ya tembus. Bisa masuk ke sini. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan, saya sudah bikin find the cure, saya sudah bikin retrieve the artifact, saya sudah bikin uncover the mystery, hanya dengan satu script, dan scriptnya cuma itu doang. Nggak diganti-ganti gitu loh. Cuma cuma mainin settingan doang seolah-olah itu jadi game yang berubah padahal sama aja. Contoh yang lain misalnya, apa ya? Nah ini nih, capture the flag. Capture the flag ini agak susah sih kalau capture the flag, tapi nggak apa-apa lah. Capture the flag atau mungkin eh ada yang lain nggak ya? Ya nggak apa-apa lah, capture the flag aja lah ya. Capture the flag berarti itu artinya ngebunuh sesuatu baru dapat benda. Bentar, jangan yang itu deh. Mudah-mudahan yang lain. Ada yang lain nggak? Ya udah, itu aja lah, nggak apa-apa ya. Berarti misalnya ini saya nyalain lagi ya. Ini saya nyalain. Ini saya nyalain lagi. Berarti kan player nggak bisa nih, nggak bisa apa? Tidak bisa masuk ke sini kecuali terjadi sesuatu yang menyebabkan ini hilang. Nah, kita mungkin bikin apa? Bikin musuh, walaupun musuhnya nggak gerak ya. Yang penting ada musuhnya lah. Misalnya saya bikin musuh di sini pakai kapsul. Nah, ini pura-puranya ya. Mana ini? Nah, ini kapsul. Kita harus tembak dulu kapsul ini, baru nanti si apa tuh si temboknya kebuka. Nah, untuk tembakan kita kan udah punya nih kemarin eh proyek shooter ya kalau nggak salah ya, shooter ya. Pasangin shooter, ya, ini ada shooter. Shooternya saya masukin ke main kamera, kemudian hmm, nol aja itu mana shooternya yang kameranya kamera salah salah sorry ininya kenapa itu saya kunci mana sih kunci teh nah kunci ininya di hmm, sini lah ya. Oke, terus flipping plane-nya satu. Ini shooternya shoot point sudah. Shoot point sudah. Oke. Tapi kita pasang di avatar ini kita pasang shooting. Shooting, 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 shooting. First person main kamera ini ada script shooting seingat saya di sini.
shooting, masukin ya. Projectile prefab, kita punya projectile prefab di sini. Shoot point kita masukin ke sini. Kemudian ada shortkey-nya 0, mouse 0 ya. Kecepatan, destroy-nya, projectile tag-nya, projectile. Oke, jadi kita tes dulu ya. Namanya juga first person shooter, harus nembak dulu berarti. Duh, susah. Ntar, sediin. Sambil nge-zoom susah ternyata. Oke, tembak. Nah, tembaknya jelek banget, 2. Oke, ini tembaknya gini teman-teman ya. Kira-kira seperti ini tembakannya. Kayaknya kurang cepat sih. Sebentar. Nggak enak kan? Eh, saya 1.000 lah. 1.000 aja. Oke, ini sorry, masih nyala. 1.000. Oke. Sudah 1.000 dan kemudian ininya kita kita kasih apa tuh namanya material musuhnya kasih red ya, dan jangan lupa yang red ini di collider itu kasih is trigger jadi dia bisa ketabrak, dan kita kasih script collision 3D trigger, jadi scriptnya masih yang sama dengan yang tadi ya, cuman bedanya dia kalau ketabrak sama projectile, karena di script kita bilang nanti nama pelurunya adalah projectile, kita copy aja. Kalau saya ketabrak sama projectile, maka yang terjadi adalah di sini ada on trigger event ya. Berarti yang terjadi adalah kapsulnya hilang dan kubus yang pertama yang depan juga hilang. Jadi ceritanya kalau si orangnya ditembak, si musuhnya ditembak, maka orangnya ini hilang ya, dan juga si eh, kubus yang apa namanya menghalangnya juga hilang. Coba tembak. Nah, gini. Orangnya hilang, si gerbangnya hilang, dan kita bisa ambil harta karunnya. Ya, sampai sini tamat. Ini untuk yang apa tadi? Capture the flag ya. Bunuh orang dulu dapat flagnya. Ini informasinya kayak nggak usah. Terus defeat the Dark Lord. Ini juga bisa. Defeat the Dark Lord sama dengan yang tadi sebenarnya. Lebih gampang dari yang tadi. Jadi kalau yang defeat the Dark Lord, nggak usah ada ini. Nggak usah ada kubus-kubusan. Kubusnya juga hilang aja udah. Gini. Cuman satu kan. Defeat the Dark Lord. Jadi artinya kalau misalnya ininya mati, si musuhnya mati, langsung aja kanvasnya nyalain dari sini. Nah, gitu. Nah, ini kalau ini mouse-nya double-double ya. Nah, misalkan gini, aduh susah. Sorry. Saya harus ganti mouse. Putar, putar. Mana musuhnya? Oh ini, sama. Aduh, nggak kenal lagi. Uh. Nah, gitu. Berhasil bunuh musuhnya, kemudian dapat selamat Anda menang. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, itu tadi secara garis besar ya, secara garis besar eh, apa namanya tipologi game yang nanti harus Anda presentasikan pekan depan. 2 pekan lagi. Itu pertemuan keempat lah. Pertemuan keempat nanti kira-kira Anda bikinnya gimana sih dari desain ini ya? Apakah Anda nge-killing orang kemudian muncul Anda menang? Kalau ini Conquer the Tower, ini Conquer the Tower sebetulnya adalah menghancurkan barang. Sama juga sebenarnya kan skripnya kan. Kill the Beast ya sama juga sebenarnya. Yang di kill itu juga, cuma mungkin visualnya mungkin agak beda. Terus misalnya defend the base, defend the base itu sebetulnya sama, berarti ini agak-agak tricky ya. Kalau kita lihat defend the base, berarti sebenarnya Anda berusaha mempertahankan base. Tapi secara coding nggak gitu teman-teman. Secara coding sebenarnya Anda nge-kill semua orang gitu, nge-kill semua yang datang ke sini. Kalau misalkan yang di kill sudah
apa namanya, yang di kill sudah semuanya terbunuh, maka, Anda menang. Jadi sebetulnya bukan mempertahankan, tapi defeat the Dark Lord cuman banyak gitu, Dark Lord-nya. Ini mungkin nanti, bisa kita coba ya di sini ya. Terus kayak yang ini tadi, capture the flag ya, bunuh orang satu tiba-tiba muncul satu buat diambil barangnya. Ini untuk yang Christian kayaknya, kita nggak inilah. Terus tadi ada, escape the dungeon, ini juga sama sebenarnya escape the dungeon ini, nanti kita coba juga ya, escape the dungeon, terus tadi uncover the mystery udah ya, uncover the mystery jadi polanya sama. Terus yang paling gampang retrieve the artifact, find the cure, apa lagi nih? Reclaim honor, tobacco polish, restore balance. Oke. Jadi beberapa yang menurut saya dengan script satu script doang ya, cuma script si Collision di trigger. Kalau teman-teman bisa memainkan imajinasi, kira-kira akan menjadi seperti apa itu sudah lebih dari cukup untuk bikin satu game sebenarnya. Nah kita tadi yang agak-agak gampang ini nih, escape the dungeon. Nah ini sebenarnya udah juga. Saya ganti sedikit ya. Escape the dungeon tuh gimana? Gini, menyebalkan sih, cuman apa ya? Kadang-kadang mahasiswa tuh kalau baru pertama kali main ini ya, main apa? Main main Unity ya, main Unity lah. Bikin-bikin Unity kadang-kadang melihat game itu beda-beda jadi rumit gitu. Padahal sebenarnya gitu-gitu aja. Bener-bener nggak apa ya? Sama aja lah. Sebetulnya nggak banyak-banyak amat bedanya. Nih ya, saya kasih. Ini adalah escape the dungeon. Anda bayangin misalkan ini adalah sebuah dungeon atau sebuah maze gitu ya. Saya nggak apa namanya, tidak bisa bikin maze-nya karena emang nggak jago bikin gituan ya. Contoh aja ini kan contoh. Oke, escape the dungeon teman-teman. Ada karakter lagi jalan keluar dari dungeon. Pura-pura aja di dungeon. Yang menarik adalah ini teman-teman. Ini namanya saya selalu nyebutnya sebagai ilusi visual ya. Ilusi visual. Kalau saya bilang begini, maka teman-teman secara visual mata ya orang lihatnya adalah player nabrak kubus dan menang. Berarti itu nanti pasti kebayangnya adalah yang ini, retrieve the artifact gitu kan. Karena apa? Karena player nabrak kubus. Mata kita bilang itu player ada kubus ditabrak. Kalau kubus ditabrak berarti menang. Terus kalau escape dungeon gimana? Ya kita harus keluar dari suatu tempat. Gimana cara keluarnya? Ya keluar aja. Itu kan mata kita jadi bingung ini maksudnya keluar gimana? Padahal dengan menggunakan semacam ilusi visual kita bisa bilang bahwa ini tuh lagi keluar bukan ngambil objek. Caranya gimana? Nih digedein ya, gedein, hilangin aja kubusnya. Udah beres. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya dari tadi itu kita cuma ngomongin karakter nabrak kubus gitu. Cuma dengan sedikit perubahan apa ya? Perubahan setting ganti-ganti sedikit itu jadi kayak kayak sesuatu yang berubah gitu. Padahal sama aja. Ini kalau kita lihat sekarang ya, kalau saya jalan, teman-teman pasti feelingnya saya lagi berjalan keluar. Padahal kalau programmernya ngerti kayak tadi, sebenarnya saya lagi nabrak kubus, kubus warna merah gitu. Cuman kubusnya nggak kelihatan aja. Lagi jalan, selamat Anda menang. Loh kok bisa selamat Anda menang? Kan keluar, keluar dari dungeon gitu ya. Jadi kayak kayak di apa namanya? Dirancang bahwa kita tuh sedang keluar dari satu tempat, berhasil keluar berarti kita menang. Padahal sebenarnya kita nggak keluar keluar juga orang kita cuma kita nabrak nabrak kubus yang sama. Jadi dari tadi dari berbagai pola game itu kita tuh cuma ngomongin satu kubus yang sama gitu. Kita sebenarnya gini, karena kalau saya bikinnya seperti ini, pasti secara visual mata kita jadi aneh gitu kan. Ini mah bukan apa namanya, bukan escape from dungeon. Ini mah kita nabrak kubus gitu kan. Padahal tidak ada visualnya ya kita tetap nabrak kubus sebenarnya. Jadi ini teman-teman di dalam programmer kadang-kadang skripnya cuma satu, itu aja. Tapi bagaimana Anda apa namanya ya, mengakalinya itu bisa jadi banyak sekali mekanik yang berbeda gitu. Nah, satu lagi tadi yang ini ya,
Nah, ini mungkin agak agak rumit sedikit. Yang mana tadi ya? Ini nih nih nih. Defend the base. Defend the base itu artinya sama sama dengan yang tadi. Cuman bedanya adalah yang ditembak nggak satu, banyak. Jadi kan kalau saya bikin lagi ya, ini saya hapus aja lah, susah. Nggak usah deh, ini bisa. Ini pulanya base-nya nih, pura-puranya kan. Ini base. Itu ya, terus seperti N. Terus di sini ada musuh. Nah, musuhnya misalnya, mana musuhnya nih? Nah, ini musuhnya, ting gitu ya. Ini musuhnya, tapi musuhnya nggak satu. Saya duplikat nih musuhnya, ada tiga. Ini nggak usah, sama kayak. Nah, jadi kalau di dalam defend the base, itu kan pola pikir kita adalah selama base ini tidak hancur, kita menang. Itu adalah mindset yang diberikan kepada player. Tapi sebenarnya mindset yang diberikan kepada developer adalah kalau musuh yang nyerang ini mati semua, berarti kita menang gitu. Jadi ini tuh apa ya, semacam apa ya namanya, ilusi juga sih sebenarnya. Jadi eh user tuh bisa bisa kita akalin lah dengan ilusi visual kayak gini. Menang kalau base-nya bertahan. Tapi kan secara coding sebenarnya menang kalau semua orang mati penjahatnya. Karena kalau semua penjahat mati berarti nggak ada yang nyerang base, berarti kita menang gitu ya. Nah, gimana caranya kita mendeteksi bahwa memang tiga orang yang dibunuh? Nah, untuk membuat itu kita memang perlu satu apa ya, satu script lagi di Jetchill itu ada saya punya namanya calculation ya, ada calculation integer ini buat nyimpan angkanya dan kemudian juga saya punya condition integer. Jadi buat mendeteksi angkanya. Angkanya udah nyampe berapa. Jadi kita pakai dulu ini. Calculation integer ya. Ini saya copy. Calculation integer. Salah. Calculation integer. Terus, terus saya copy dulu ya. Panjang dulu nih. Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Ini script yang pertama ya. Ya, compile dulu sebentar. Oke, selanjutnya tadi dari calculation integer ke condition integer. Ini saya copy paste dulu namanya, karena biar nggak usah ngetik. Klik kanan, create Casisio script. Aduh, itu. Lalu condition integer. Ini Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Duh, mana ini? Lagi compile dulu sebentar. Oke, beres ya. Jadi kita sudah punya dua script baru nih. Jadi dengan tiga script ini kita khusus buat yang defense ini memang agak-agak rumit sedikit ya. Scriptnya agak banyak. Kita masukin sini, misalnya ini apa ya, jumlah kali ya, jumlah orang. Kita bikin sebagai objek jumlah orang. Kemudian dikasih calculation integer. Nah, kayak gini. Udah, gini aja sih sebenarnya. Jadi nanti kita cek ya di sini ya. Misalnya si orang ini pada saat ditembak kan dia hilang ya. Dia hilang dan ini game objeknya langsung set aktif. Ini jangan dulu. Ini kita hapus dulu. Tapi kita ganti dengan jumlah ini tambah satu. Nah, ada calculation integer, ada add to current value satu. Ya. Jadi si jumlah ini kalau misalkan dibunuh ini dapat satu gitu ya. Kalau yang ini juga sama, capsule ya, capsule 2 tambahin jumlah itu current value satu. Satu tambah satu jadi dua gitu kan. Satu lagi mana? Ini kapsul ini, plus juga tambahin lagi jumlah satu tambah satu
tambahin satu. Nah, satu tambah satu jadi tiga. Harusnya ada tiga nanti di sini ya. Akan muncul tiga. Jadi teman-teman nanti boleh lihat yang bagian current value nih. Saya akan coba tembak tiga orang ini. Setiap kali saya tembak, teman-teman lihat angka di current value-nya. Oke. Aduh, susah. Saya buka ini. Nah, ini ya. Oke. Oh, nggak kelihatan ya malah current value-nya ya. Nah, gini aja. Yang pertama ya. Itu nggak kenal lagi. Nah, satu, dua, dan nggak kena. Nggak kena. Nah, tiga. Gitu ya. Jadi secara ini berarti current value udah bertambah nih tiga nih berdasarkan apa yang saya tembak. Kalau sudah tiga yang terjadi baru selamat Anda menang. Jadi munculin si, aduh ini setiap kali saya klik plus kayaknya double double deh. Mas, pencet. Oke. Aduh tadi ngomong apa ya? Lupa. Oh ya, setelah udah tiga kali angkanya, nah baru dicek. Seandainya kondisinya udah tiga, baru yang selamat Anda menang itu muncul. Nah, pakai condition integer ini. Condition integer. Nanti kan dia minta current variabelnya yang mana nih? Yang si jumlah ini ya. Kita aktifin di sini. Nah, ini ada kondisinya ada tiga nih. Ada if less than, if equal itu sama dengan, if bigger than. Bigger than itu berarti lebih besar, lebih kecil sama dengan atau lebih besar ya. Kita mau pakainya sama dengan. Kalau dia sama dengan tiga, nah berarti selamat Anda menang. Jadi yang tadi itu yang pencet dua kali. Nah baru nanti muncul yang ini nih. Ini yang objek aktif. Ih, lagi. Jadi if equal sama dengan kalau si angka ini si mana nih si jumlah si calculation curve value 3 kalau sudah tepat tiga maka kanvas yang tadi selamat Anda menang akan muncul. Oke, kira-kira begitu. Dengan ilusi ini teman-teman bisa bilang bahwa saya sudah mempertahankan base. Padahal secara apa ya, secara coding sebetulnya bukan mempertahankan base, tapi membunuh jumlah orang. Nggak kena lagi, nggak kena lagi. Satu ya, dua, dan tiga. Ya, selamat Anda menang. Oke ya. Jadi ini kira-kira beberapa trik yang bisa Anda gunakan dengan hanya sedikit skripnya cuma cuma sedikit maksudnya ya itu aja sih skripnya cuma teman-teman harus bisa memainkan itu supaya bisa seolah-olah menciptakan mekanik yang lain ya. Nah, dengan kondisi ini teman-teman ini kan tadi ngomonginnya survive the invasion atau defend the base ya ini sama sebenarnya kan sama. Dan dengan tambahan ini kita bisa juga bikin yang mirip-mirip yaitu yang tadi yang mana ya tadi? Ini teman-teman. Uncover the mystery. Uncover the mystery. Ini apa ya? Bisa juga dimainkan. Uncover the mystery ya. Saya kasih contoh begini. Ya, uncover the mystery ini berarti si kapsul saya hilangin dulu ya. Kapsul saya hilangin. Kita kembali ke kubus. Oke, ini kubus ya. Kalau kubus ini apa tuh? Kalau kubus ini ditabrak, maka menang ya. Ini kan kayak yang tadi tuh sama tuh. Kalau kubus yang ditangkap, apa berhasil eh, tabrak, pasti menang. Nah, yang jadi masalah adalah gimana cara apa namanya data ke dalam kubusnya. Nah, ini kan misteri ini ceritanya. Ini ceritanya misteri. Saya bikin gini. Gitu ya. Ting ting. Coba. Satu, dua misalnya ya. Ya, ini saya simpan di sini.
ya. Ini contoh ya, kita tes dulu lah. Kita tes dulu. Teman-teman bisa bikin lebih bagus ya. Ini contoh. Oke, ini kan kalau kalau kayak gini, berarti ini kan sama dengan ini nih. Find the cure gitu ya. Oh, ada di situ obatnya. Ayo kita ambil. Wah, bagus banget. Ayo kita ambil. Ting, selamat, Anda menang ya. Kalau gini kan biasa. Kalau tampilannya gini tuh biasa. Persis dengan yang sebelumnya. Tapi kita bisa tambahin dengan mekanik yang tadi ya. Dengan mekanik yang si apa tuh? Yang si angka tadi sama condition, kita bisa buat perubahan menjadi dari uncover the mystery. Nah, caranya gimana? Caranya begini. Satu, dua, tiga, kubusnya saya hilangin. Kalau kubusnya saya hilangin, berarti player nggak bisa masuk ke sini dong. Gimana caranya dia naik kan jauh, gitu susah. Mesti ada mekanik untuk eh, me- mengaktifkan itu. Nah, kita lihat lagi yang tadi si kapsul musuh bertiga nih. Anggaplah ya musuhnya pura-puranya nih. Satu di sini gitu kan ya. Satu di sana gitu kan. Satu di sini. Udah ketebak mau diapain? Musuhnya setiap kali dia dibunuh, ya kalau misalkan dia dibunuh, maka dia akan bukan nambah satu sih, bukan nambah satu sebenarnya. Jadi ini nggak penting lah ya, nggak penting. Tapi nggak apa-apa kita jangan hapus ya. Kalau dia dibunuh satu, maka dia akan mengaktifkan kubus yang ini. Nah, ini. Kalau yang ini juga sama, dia akan aktifin kubus ke 6. Kalau yang ini sama juga, dia akan mengaktifkan kubus yang ke-7. Jadi secara visual gamenya jadi semakin kaya. Padahal codingannya itu juga. Yang kita lakukan dari tadi ya itu juga gitu. Nggak ada yang perubahan, nggak ada perubahan yang signifikan sebenarnya. Cuman ketika visualnya diubah, seolah-olah gamenya jadi berubah. Ini kan nggak ada nih tembak. Wah, ada jembatan. Ajaib sekali ya jembatannya di situ. Wah, coba kita bunuh yang ini. Nggak kena. Oh, ada lihat. Oh, ada jembatan yang lain. Kita harus membunuh orang lagi untuk bisa dapat jembatan ini. Oke, aku bunuh kau. Itu udah nggak kena pula lagi. Nah, kena. Loh, salah ini. Ini salah. Kok bisa? Tadi kondisinya masih ada. Nah, ini nih condition. Matiin dulu ya conditionnya. Belum juga ini udah nyala ya. Salah. Ulang, 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 ulang. Oke. Aduh, susah. Tembak. Tembak satu ya. Tembak dua. Itu kayak kayak sukro ya tembakannya ya. Ah, tiga nih. Tembak tiga ada jembatan, baru kita masuk ke sini dan jadilah selamat Anda menang. Ini namanya eh, uncover the mystery. Sama juga ya. Jadi sebenarnya di apa ya? Ya diputar-putar sih sebenarnya skripnya itu juga terus diputar-putar terus muncul. Nah, kalau tadi kan kita pilih salah satu nih. Pilih salah satu antara nembak semua ya atau tadi dengan memasangkan si ini si apa tuh namanya si kondisi. Ini bisa juga ditambahin lebih lebih pusing. Nah, bisa juga nggak apa-apa. Caranya gimana? Caranya gini. Nih, saya di sini. Kemudian apa yang terjadi teman-teman di sini? Nah, ini dibalik ya. Jadi ini adalah kubus ke-8 ya. Saya ini misalnya. Cuma kubus ke-8-nya doang yang hilang. Oh, coba kubus 8-nya doang yang hilang. Dari jumlah ini kan muncul 3 nih. Nah, ini jangan jangan kalian pas hilang tapi kubus ke-8-nya doang yang dicentang. Udah kebayang jadi apa? Nah, macam-macam nih.
Kalau yang tadi setiap kali kita bunuh orang ada jembatan, pasalnya jembatannya ada, tapi dia nggak muncul tuh. Klik yang ini, aduh susah, bener. Dah harus full screen sih kayak ini. Kalau nggak, nah ini tembak, ya hancur satu, nggak muncul apa apa sih sebenarnya. Terus tembak lagi dua, nggak muncul apa apa juga. Begitu muncul tiga, ting, nah, muncullah jembatan ke situ, baru kita bisa ambil ininya. Salah, kita bisa ambil kubusnya. Selamat, Anda menang ya. Ini sama dengan yang tadi, persis sama. Perbedaannya adalah eh, apa ya? Dibutuhkan jumlah tertentu supaya si jembatan yang menuju objek yang kita ambil muncul. Nah, biasanya kalau sudah muncul yang kayak gini nih, beberapa apa ya? Beberapa syarat supaya sesuatu misteri itu terbuka, biasanya kita perlu kasih tahu ke player. Nah, ini kita mulai perlu perlu user interface ya. Karena kalau nggak dikasih player kayak tadi, bingung nih. Kira-kira ini dibunuh satu terus saya harus ngapain gitu kan? Nah, teman-teman harus ngasih informasi ke player. Biasanya pakai pakai teks doang cukup. Ini saya bikin ya. Misalnya, gini. Contohnya ini jangan lupa ya kalau udah, sebentar. Kalau sudah teman-teman bikin apa tuh? User interface, kemudian dipasang di pojok kiri atas, jangan lupa dipaku ya, paku ke pojok kiri atas. Ini biar nggak loncat si user interface-nya kalau ganti-ganti. Nah, kini kita harus kasih tahu, misalkan bunuh 3 orang musuh. Nah, biasanya kan gitu tuh, supaya ada apa namanya, ada perintah yang jelas. Kita harus ngapain sih gitu kan? Nah, baru di sini biasanya ada juga apa ya, per tiga gitu ya, per tiga. Per tiga itu apa sih maksudnya? Ini progres, progres. Nah, biasanya suka gini. Nah, per tiga, kemudian di sini baru teksnya 0/3. Nah, biasanya kan gini nih. Nah, dikit banget. Ting, 0/3. Nah, gini ya, 0/3. Jadi kalau kita sudah ininya satu, ininya dua, ininya tiga. Kalau udah tiga baru muncul jembatan. Ini harusnya tulis bunuh 3 musuh. Nanti ada jembatan. Nah, kira-kira gitu. Set. Nah, gitu ya. Nanti di sini untuk memasukin apa tuh, memasukin angkanya ke sini dari si jumlah, tinggal dimasukin di bagian update. Update current value kan, sorry. Ini kan ada calculation integer ya. Di sini ada start sama update. Kita masukin yang update. Kita masukin jumlah, ya jumlah. Di sini ada write to condition integer, calculation integer, write to. Nah, di sini ada beberapa ya. Nah, saya pakai yang write to text. Jadi tulis ke teks. Mana teksnya tadi? Ini ya. Nah, oke. Tes. Jadi si user tidak apa yang namanya ya? Tidak. Kenapa udah muncul? Kanvasnya mati dulu. Si usernya tidak bingung. Ini saya sebut. Eh, susah banget. Nah, gini. Loh, mana teksnya? Oh, alah, salah. Kanvasnya, saya bikin kanvas lagi lah ya. Saya duplikat aja sekali. Kanvasnya hilang rupanya, karena disimpan di sana. Duplikat mana duplikat? Duplikat. Nah, gini ya. Nah, ini saya ganti di sini. Terus, image ininya nggak usah ya. Yang bagian sini, teks ini nggak usah. Oke, dah. Mudah-mudahan jalan. Bunuh 3 orang, nanti ada jembatan. Oke, nah kayak gini ya. Bunuh 3 orang, nanti ada jembatan. Itu kan perintahnya itu tuh. Bunuh 3 orang, nanti ada jembatan. Oke, kita bunuh. Tunggu, nggak kena pula. Susah banget sih nembak sih dong. Oh udah.
Kenapa nggak muncul? Bunuh 3 orang sebentar. Kenapa nggak muncul? Jumlah. Ya, salah. Ininya ini. 12. Oke, sudah selesai. Calculation right to text. Ya, tes. Tuh, satu ya. Bunuh satu. Ting, bunuh dua. Satu lagi. Ting, bunuh tiga. Oke, udah tiga berarti muncul jembatan. Jadi kita masuk sini. Cukup, 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 cukup. Selamat teman-teman. Beres. Gitu ya. Oke, kira-kira secara garis besar teman-teman, untuk FPS kayak gitu ya. Jadi polanya kan ada yang satu adalah eksplorasi. Jadi eksplorasi itu bagian dari karakternya berjalan. Seperti apa? Kemudian selanjutnya adalah misi. Misi. Jadi misinya macam-macam. Teman-teman bisa nanti pilih salah satu di sini nih. Kira-kira yang mudah seperti apa ya? Untuk visual kalau emang belum ada visualnya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Yang penting ini apa? Bisa memenuhi salah satu dari sekian banyak apa ya? Sekian banyak misi ini dari misi. Yang mungkin ya ada Defeat the Dark Lord, ada Conquer Tower. Oh ini mungkin ya Survive the Mission. Dan sebagainya banyak lah. Ini banyak banyak apa? Namanya banyak pilihan. Nah, satu lagi mungkin yang agak sedikit umum juga terjadi, terjadi, digunakan ya, digunakan untuk terutama ini sih, Defeat the Dark Lord apa coba? Yang sering dipakai itu adalah health bar. Nah, biasanya suka ada muncul health bar tuh. Health barnya kalau udah tembak tuh, baru mati biasanya. Nah, itu bisa kita mainkan juga di sini dengan script yang sama. Hilang layoutnya. Dengan script yang sama dengan script yang sudah ada di sini. Tadi cuma cuma tiga kalau nggak salah saya bikin scriptnya, copy scriptnya, yaitu calculation, collision, dan condition. Kita akan bikin eh yang ini aja, yang defeat the dark lord ya, defeat the dark lord, tapi si dark lordnya sekarang menggunakan health bar ya. Ceng, ceng, ceng. Biasanya kan kalau bos kan gede-gede kan. Nah, ini dark lordnya pura-puranya aja. Ini kubusnya saya hilangin ya. Terus kubus ini. Ya. Ya. Ini apa sih? Kubus. Salah, kubus. Enggak. Oke, jadi nanti ini ceritanya Dark Lord-nya nih. Si rajanya. Ini kan kalau ditembak sama proyektil kan, ini kan dia langsung mati nih. Langsung mati. Ini jangan, ini kita hapus dulu. Apa tuh? Script-nya kita hapus. Nah, pokoknya dia udah siap ditembak sama proyektil. Tapi apa yang terjadi kalau dia ditembak sama proyektil? Nah, ini baru yang akan kita apa ya, yang akan kita buat. Yang pertama, karena kita mau bikin health-nya si ini nih, si bos. Nah, kita bikin dulu game object ya, HP bos misalnya. Dan kita akan gunakan calculation integer. Nah, bedanya kalau tadi kan dari 0 ke n tak terbatas ya, tembak berapa. Nah, ini karena kita mau ngomongin HP bos, berarti kita kasih misalnya 100. Ini HP bosnya nih. HP bos ini kan harus muncul dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk slider. Nah, ini yang agak tricky teman-teman untuk membuat slider di dalam game jenis ini. Ada dua jenis cara cara bikin slidernya. Pertama ada slider canvas dari sisi apa itu namanya overlay. Ada satu lagi canvas dari sisi eh word space ya. Kita akan coba dua-duanya. Kita pakai dulu yang pertama, yang versi pertama. Jadi ini yang versi overlay. Ini paling gampang kalau overlay. Jadi kanvasnya memang di atas dan kita akan buat UI slider ya. Saya coba.
Di set. Nah, ini pura-puranya HP bosnya nih. Ini saya simpan ke kanan ya, saya simpan ke kanan. Biasanya gini sih. Hmm, oh sorry, ini apa namanya? Paku dulu, kanan dipaku. Terus karena ini slide bar ya, ini ada handle nih, handle yang bulat kayaknya nggak usah. Terus back, nah ini backnya biasanya warna apa? Warna merah ya, warna merah. Terus fill area, nah ini ada, ini kebetulan gambarnya bulat sih, apa warna hijau, warna hijau. Dan slider ini maxnya ada maxnya kalau nggak salah, max value-nya 100. Sekarang tadi calculation-nya kan 100 nih, si HP bosnya kan 100 ya. Nah, jadi kita bikin ininya pun 100 dan kondisinya adalah dia 100. Nah, gitu. Jadi kalau ketembak shing 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 shing, shing, gitu ya. 100. Direction-nya left to right atau gini kali. Shing 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 shing, shing. Gini aja kali ya. Jadi direction-nya ke kanan. Nah, ini biasanya karena slider itu tidak dirancang untuk apa ya? Tidak dirancang untuk bikin health bar sebetulnya. Jadi kita akalin aja ini tambahin sedikit. Nah, biar penuh. Nah, coba kita tes ya. Pas ditembak, cing, 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 cing. Nah, begitu mati langsung apa tuh si apa bosnya mati gitu ya. Ini nanti kita akalin supaya dia langsung hilang, terutama ininya nih, fill areanya, fill area kan. Ting, ya. Oke, kita fullin. Nah, baru kita masuk ke kapsul tadi ya, kapsul. Eh, iya benar, kapsul ya. Kapsul ini kalau misalnya ketembak, mana nih? Kalau dia ketembak, ketembaknya tadi oleh proyektil ya. Ya kalau dia ketembak sama proyektil, maka HP bos, nah ini HP bos, kita subtract. Nah, subtract itu pengurangan, dikurangi 10. Atau Anda juga boleh add to current value tapi minus 10. Bisa gini juga kalau nggak salah. Ya. Kita tes dulu ya. Testing dulu, testing. Tembak ya. Tung. Apa masih? Oh, trigger kayaknya nggak bisa sih. Tarik. Subtract. Oh, kenapa nggak mau? Oi. Oh, sorry. Nggak kelihatan. Nah, ini. Maaf, 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 maaf. Diulang, diulang ya. Diulang. Ah, nggak ada. Nah, ini nih. Udah jalan ya, teman-teman ya. Teman-teman boleh lihat di current value. Current value udah berkurang tuh. 60, 40, 30, 20, 10, 0. Ya, ini karena mouse saya setiap kali klik dua kan. Dia tembakannya double. Oke, ini kalau saya tembak terus dia minus tuh. Berkurang terus. Dia berarti secara variabel dia udah jalan nih. Apa namanya, tembakan ke si musuhnya. Tinggal bagaimana caranya si angka ini dimasukin ke dalam slider. Ini kita masukin pakai di update ya. Di current value HP Boss, masukin right to slider. Right to slider. Slidernya ini. Nah, gitu udah. Jadi soalnya kalau kalau nggak dimasukin nanti dia angkanya sih nyimpan, cuman dia nggak tidak memvisualkan. Ya, mana itu? Aduh, susah banget. Oke, ini apa ya? Tuh, nggak satu, dua, ting ting, ting ting, ting ting, ting ting, ting ting, udah, gitu ya. Kalau udah, nah ini baru kalau misalnya sudah nol, nah baru kita baru tambahin kondisi ini di sini. Kita sudah mulai perlu tambahin kondisi di HP bos nih. HP bos kita pakai condition integer ya, seperti yang tadi sama juga. Calculation variabelnya ini aktif. Kalau
HP bosnya nol, berarti berarti apa? Yang pertama, kapsulnya mati, hilang, ya kan? Oke, terus yang kedua karena tadi, ini kita akalin slidernya, slidernya yang bagian fill area kita hilangin juga. Jadi nggak ketahuan kan, nggak ketahuan bohongnya. Terus, bosnya mati, fill area udah mati, maka yang terakhir munculkan, "Selamat Anda menang." Selamat Anda menang. Oke, win condition. Selamat Anda menang. Sudah guys, tes. Gimana kita bisa bikin yang dark log? Ya, tadi susah banget. Oh, oke. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Selamat Anda menang. Beres ya, sampai sini udah selesai. Oh, jadi ini mungkin versi lengkap untuk yang Dark Lord ya. Jadi di feed Dark Lord itu ada ininya. Nah, terus gimana kalau kita pengen bikin versi mana ya? Versi ini, versi apa tuh namanya? Workspace. Jadi si HP-nya ada di sini. Ini agak-agak tricky sih sebenarnya. Jadi tetap kita menggunakan slider sebenarnya, cuman kanvasnya beda, rendernya beda. Ini mungkin saya bikin ini ya, saya bikin kanvas lagi. Ini saya sebut kanvas workspace ya namanya kanvas workspace. World. Ininya saya masukin ke sini slider. Pet gitu ya. Defaultnya kan begini nih, jadi kalau saya hilangin ada di sini. Nah, cuma mungkin karena dia workspace, eh ini harus diganti jadi workspace. Dan kameranya adalah dia minta kamera nih. Kameranya kamera yang mana? Tapi sebenarnya nggak usah sih, nggak apa-apa. Nah, terus, nah yang jadi agak masalah adalah, oh ini tuh gede banget. Apa ya, si workspace-nya gede banget. Ya, kita harus apa ya, membuat, memastikan ini sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, ini agak tricky nih bagian ini. Ya, sini. Nah, di bagian sini baru kita ke apa ya? Scale, kita bawa ke kapsul, posisinya kita sesuaikan. Ini kerjaan tangan soalnya. Nah, kapsul mana? Nah ini ya, kelihatannya udah gede banget nih si apa namanya si kapbangnya. Nah, kira-kira gini lah. Jadi dia ada di atas apa? Ada di atas, sorry, ada di atas musuhnya. Nah, ginilah kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi dia health bar-nya ada di atas kepala musuhnya. Nah, gini kan. Tembak aja. Sama sih kalau ini mah. Tung, selamat Anda mati. Selamat Anda mati. Selamat Anda menang gitu loh. Oke, dan biasanya kalau di atas kepala musuh, biasanya arahnya berubah ya. Jadi right, left to right. Nah, gitu. Jadi apa abisnya ke kanan. Oke, itu Defeat Dark Road ya sama untuk Conquer Tower mirip-mirip, Survive juga sama, Kill the Beast juga mirip-mirip, terus Capture the Flag juga mirip-mirip kayak tadi ya. Mungkin yang agak seru di Uncover the Mystery sih karena Anda bisa mainin banyak hal padahal itu-itu aja gitu ya. Mungkin Anda bisa gabungin Uncover the Mystery dengan Survive the Invasion atau Defend the Base, terus ini juga nih Retrieve the Artifact itu bisa dimainin lah di sini ya. Save the Save the Princess itu mirip sama dengan Escape the Dungeon ya. Teman-teman bisa bisa cek emang emang kelihatannya beda tuh. Yang satu kan Exploration and Expedition ya.
Satu lagi rescue and recovery. Ini dua dua hal yang kelihatan berbeda. Tapi secara codingan ini sama. Sama-sama nabrak kubus merah gitu. Cuman yang satu kubus merahnya nggak kelihatan, seperti kita keluar dari satu tempat. Yang satu lagi kubus merah tapi bentuknya Tuan Putri. Nah ini paling gampang sih sebenarnya teman-teman kalau di programming ya kubus merah aja gitu. Tinggal nanti kubus merahnya dihilangin, Tuan Putrinya bisa diambil dari apa karakter yang lain. Jadi buat buat visual ya, buat si visual bisa menggunakan 3D objek yang bagus. Tapi kalau untuk codingan mainin kubus aja itu udah cukup banget sih. Ini sama-sama. Udah ya kayaknya ya. Oke, teman-teman kayaknya kalau untuk dari segi apa ya? Dari segi first person dengan skrip seadanya ya, skrip seadanya. Dengan skrip yang tiga ini, teman-teman kalau udah bisa bikin tiga ini kayaknya udah cukup bisa untuk bikin mekanisme first person. Ini nanti teman-teman di pertemuan ke depan ya dua pekan lagi bisa mulai dari sekarang untuk merancang kira-kira Anda akan menampilkan apa. Nah, nanti di pekan depan nanti kita akan cek satu ya. Oke, mungkin kalau dari saya itu dulu ya untuk hari ini. Jadi kita punya waktu sekitar setengah jam untuk sampai jam 11 ya untuk diskusi. Nah, kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh, ada yang mau diskusi silakan, atau ada yang berkaitan dengan Project Capstone boleh, atau berkaitan dengan FPS juga. Enggak, silakan. Saya stop share dulu. Aduh, 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 aduh. Oke, gimana teman-teman? Sini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, belas, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, 19 ya, 19, sorry, 18 orang. Oh, halo, halo, masih ada kan orangnya kan? Takutnya aku ngajak sendiri loh, nggak ada orangnya. Masih ada Pak, masih ada. Oke, sip ya. Jadi, defaultnya itu sih sebetulnya kalau dari FPS ya. Motion. Nah, buat teman-teman yang kemarin udah diganti ini kan, udah dibikinin Project Capstone ya. Sudah, Pak. Nah, saya mau nanya juga nih, untuk yang teman-teman Capstone, eh perwakilan dari setiap kelompok kali ya. Mungkin ada kelompok satu, ada nggak kelompok satu? Kelompok siapa? Kelompok saya jangan-jangan. Kelompok Bapak, saya Pak. Kelompok satu ini apa? Yang temanya sudah ada belum? Udah ada Pak, yang kemarin Discordan sama Bapak itu. Malam, siang-siang. Oh, yang itu ya, fix yang apa? Yang setan itu ya. Oke, game Ya, setan. Oke. Berarti kalau itu udah tentang setan ya. Kalau kelompok dua siapa? Kelompok dua, ada perwakilan nggak sini kelompok dua? Terus saya nggak punya datanya lagi. Bentar ya, aku cari ya. Kelompok dua di Chapstone. Oh ini nih. Saya tanya dulu. Udah. Ini kelompok satu ya. Oke, kelompok duanya adalah Fatia ada Fatia nggak? Oh nggak ada ya. Oh jangan lupa presensi itu katanya Fatia, Reza Hermawan, adakah? Tuh ada Iya, Reza. Pak, Halo ada, Reza, Pak. Oh, iya, iya, Pak. ini apa? Kelompok kamu apa? Gamenya, Capstone. Eh, untuk temanya sih belum ada, Pak. Cuman kalau berbasis apa, kayaknya bakal pakai platformer 2D gitu, Pak. Oh oke ya, biar lebih gampang ya. Oke, Iya, Pak. sip. Thank you.
Kelompok B itu. Sekarang, oh kelompok C. Oh ini sama Pak Dimas nih. Kelompok C ya. Kelompok tiga. Kelompok C Paskalis. Paskalis, halo Paskalis. Mana Paskalis? Paskalis Galan, ada Paskalis Galan. Satu lagi Ananda. Ananda Kur. Ananda Kur. Ananda Kurniawan. Oh nggak ada ya. Ananda Kurniawan nggak ada. Satu lagi Rahmanda. Rah, 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 rah. Tuh Rahmanda. Halo Rahmanda. Oh, tidak bisa open. Oh, masih kelas di kampus. Oke. Oh, ini nggak kelihatan ya pun. Oke, Paskalis nggak bisa. Rahmanda nggak bisa juga ya. Rahmanda. Kemudian satu lagi ada Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf Daniel. Ada nggak? Ada tuh. Halo Muhammad Yusuf. Kedengeran nggak? Muhammad Yusuf Daniel. 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 Oh, mana Muhammad Yusuf Daniel tadi? Hilang. Oh, ya. Mungkin lagi di kampus juga ya. Oke, nggak apa-apa. Kita cek. Pindah ke kelompok D. Ini Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus Purwanto ya dari Amikom. Ada Felix. Ada nggak? Felix Octavius Felix. Ada. Halo, Felix Octavius. Halo. Iya Pak, Timnya bikin apa? Kayak Capstan nanti. oh kalau tim saya kebetulan ini sih Pak belum baru berunding sama mahasiswanya aja, belum berunding sama mentornya. Kalau dari tim saya Mm-mm. sendiri kok paling kayak platformnya 2D dengan itu temanya tuh kayak daily use untuk mengenal tentang sayuran dan fun fact-nya gitu Pak. Mengenal sayurannya. Oke, oke. Ini kayak karena ini ya. Temanya serius edukasi ya. Serius game ya. Iya, iya Jadi lebih serius ke game. serius. Oke. Oke. Oh, berarti yang entertain itu cuma dua ya. Cuman oh, entertain cuma dua kelompok. Serius game cuma dua kelompok ya. Educational. Oh, enggak ada entertainment juga nih. Nih, kelompok I 9. Muhammad Ardi. Ada nggak Muhammad Ardi? Halo Muhammad Ardi. Ya, halo Pak. Lalu ini tim yang kamu gimana captionnya? Mau bikin apa? Eh, untuk sekarang sih udah diskusi dikit tuh rencana masih platformer gitu. Oke. Ya, Temanya apa kira-kira? untuk temanya budaya ya kebunan sih Pak. Oh, oke. Budaya ya, oke. Ya, Thank you, Ardi. Ini karena emang entertainment sih bisa masuk ya. ya. Ini ada kelompok J ya. Ini kelompok J. Muhammad Fairul Filza. Filza itu dari Pradita ya kayaknya ya. Oke. Coba di sini ada nama anggotanya Rizky Dharma. Rizky Dharma ada nggak? Hadir, Pak. Rizky Dharma. Oke, gimana dengan timnya untuk Pelly Capson? Udah Eh, mau terakhir bikin kali, tema apa? terakhir kali belum ada eh, pembahasan mendalam buat bikin game apa sih, Pak? Mungkin Temanya. ya Mm-mm. temanya belum dapat sih. Mungkin malam ini Oh, baru mau oke. diomongin sama mentor. Oh, oke, oke, oke. Ya, ini mentornya Pak Fairul Fiza. Saya juga nggak apa. Kayaknya mentor baru nih kayaknya ya. Oke, thank you Rizky. Kemudian satu lagi. Oh, udah habis. Berarti kalau dari daftar saya entertainment itu cuma 4 tim ya. Kita masuk ke serius berarti serius game tadi kuliah tadi. Nah ini. Ini mentornya Pak Rangga nih dari UI nih. Coba ya Gregorius ada nggak? Gregorius L.
Alberto. Gregoris ada Gregoris. Hadir, Pak. Nah, Gregoris ini apa? Tim captionnya mau bikin apa? Udah rembukan sama mentor? Eh, Sebenarnya belum ketemu sama mentor sama sekali, Pak. Tapi kita sudah adain meeting sendiri untuk bahas kalau mau Oh, apa oke. namanya bikin ide gamenya apa aja gitu. Tapi untuk saat Oh, ini emang belum ada ide, Pak. Lagi bikin mood board kita, Pak. Lagi nyari itu waduh, bikin temanya mau mood apa board. gitu-gitu segalanya. Tapi temanya belum kepikiran mau milih apa gitu temanya. Kan ada dikasih tema tuh kalau nggak salah ya temanya. Eh, Belum tahu sama sekali, Pak. Oh, Belum temanya dari ini. komunikasi. Dari yang 17 SDGs itu. Apa nggak? 17 SDGs. Itu yang PBB itu loh. 17 SDGs. Oh, mohon Kan maaf, Pak. temanya tuh. Saya kurang tahu, Pak. Ya. Baru dengar sekarang kok. Ini, tar, tar, tar. Coba saya share dulu ya. eh ah, nah, ini temanya sebenarnya temanya kan yang SDGs. SDGs. Kok pada nggak tahu SDGs sih heran. Ini terkenal loh. Mana nih? Kok nggak muncul? Nih, tujuan ini dari, nah ini teh yang bikin teh PBB ya. Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik, ya kan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih, energi, pekerjaan, infrastruktur, ini ketimpangan sosial, kota, konsumsi, perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem darat, kedamaian, keadilan, dan kemitraan. Ini ada 17 tema nih. Biasanya kalau misalnya mau ngambil temanya tentang apa ya, lalu lintas. Lalu lintas itu berarti kan maksudnya infrastruktur atau kota gitu ya. Atau kalau misalkan temanya tentang apa ya? Tadi saya lupa tadi apa tuh? Makanan, makanan, pengenalan makanan. Oh, berarti masuk ke sini nih, kesehatan gitu kan atau menghindari kelaparan. Ada yang temanya tentang kalau di entertainment tuh lebih banyak ya. Entertainment misalnya sejarah dan budaya. Nah, sejarah budaya itu kan. Sejarah dan budaya itu masuknya bisa ke pendidikan sini atau juga bisa ke bentar, sejarah teh. Nih. Kota dan komunitas. Nah, jadi komunitas itu ternyata masuknya adalah tema-tema sejarah dan budaya. Karena kalau infrastruktur tuh yang ini apa ya, infrastruktur bangunannya lah ya. Nah, tapi kalau ini kota dan komunitas ini artinya adalah lebih ke masyarakat, ke orang-orangnya. Atau juga bisa ke sini. Ini kalau murni kerjasama antar apa? Antar perusahaan, antar organisasi. Nah, kayak gitu ya. Terus apa lagi tadi? Sejarah kepahlawanan. Misalkan ada, kan kalau di game tuh ada tentang kepahlawanan ya. Nah, kepahlawanan itu membunuh masyarakat, membunuh masyarakat lagi. Membunuh raja, membunuh Dark Lord. Nah, membunuh Dark Lord ini tuh dari mana ininya kan nyambung-nyambungin ke sininya yang mana nih membunuh Dark Lord tuh kan. Loh, kalau yang kayak gitu lebih gampang. Pasti nomor 16 tentang keadilan. Oh, perdamaian, 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 guys. Jadi hampir semua jenis game entertain pasti masuknya ke 16 biasanya ya. Kalau kita lihat ini kan ini nih perdamaian dan keadilan. Coba aja lihat di sini. Di yang tadi. Nih, membunuh dakwah perdamaian kan. Kalau ada tawar, ini bisa perdamaian, bisa yang ini. Bisa ini nih. Kota dan komunitas yang berkelanjutan. Jadi mengkonquer sesuatu, apa ya? Conquer itu kan bukan bukan ngancurin bangunannya gitu, tapi maksudnya mencaplok satu wilayah lah kira-kira gitu ya. Ini perdamaian. Ini avenge the Fallen. Ini kan sebetulnya balas dendam gitu ya. Tapi kalau mau masukin ke 16 bisa. Ini namanya justice, keadilan ya kan. Ini perdamaian, ini perdamaian, ini perdamaian. Ini perdamaian. Capture the flag, mengambil sesuatu. Atau misalkan yang ini tadi, yang tadi ya. Uncover the mystery, mengambil sesuatu. Retrieve artifact. Ini kan ngambil-ngambil ini nih. Ngambil-ngambil satu benda. Ini kalau mau dimasuk-masukin di sini bisa juga.
tinggal benda-benda yang diambil itu untuk apa nih cocokinnya. Jadi emang mesti eh, main cocok logi ya. Misalnya kalau yang di sini kan ada find the cure, obat. Oh mungkin obatnya ada sesuatu yang penting, oh berarti kesehatan. Atau dengan obat itu apa ya? Bukan obat sih, misalnya artifak ya. Artifaknya bisa bikin biasanya kalau di apa di game-game yang temanya agak luas itu terjadi kelaparan di desa sehingga saya perlu ngambil sesuatu supaya di desa tanahnya jadi subur. Nah, kira-kira gitulah ya. Itu kan cerita aja, story aja. Story-story kayak gitu bisa disangkutin sama yang SDGs. Nah, kayak gini. Menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, gitu kan. Ternyata itu bisa disangkutin ke dalam temanya, gitu kan. Walaupun temanya entertain yang ini. Save the Princess, nah, emang jelas itu mah pasti keadilan, perdamaian, gitu kan. Jadi dari 17 tema ini sebenarnya eh, bisa di apa ya? Bisa diulik lah lebih jauh. Kira-kira teman-teman nanti akan mengambil satu SDGs yang mana dan apa ya namanya? Inti dari SDGs-nya mau apa gitu. Karena ini kan luas juga nih kalau dilihat di dokumennya kan satu pendidikan bermutu aja banyak banget nih turunannya gitu. Kalau untuk yang teman-teman edukasi bisa pakai ini biasanya. Perkenalan memperkenalkan satu objek, apa namanya, melatih siswa untuk jawab pertanyaan dan sebagainya biasanya dari sini. Hampir semua game edukasi itu mainnya di sini. Atau ada juga yang main di sini ya, menjaga ekosistem sama menjaga ekosistem darat. Jadi edukasinya tentang laut dan darat. Gitu kira-kira. Jadi ini apa ya? Defaultnya itulah, default dari si temanya ya. Nah ini kalau yang seriusnya mungkin akan lebih banyak bermain di edukasi. Oke, tadi tadi teman-teman dari series sama entertain. Saya mau ngomong ke yang teman-teman dari educational game karena engine-nya agak beda ya. Educational game itu engine-nya pakai Ren'Py kalau saya nggak salah. Ini biasanya yang mengawalnya ada teman-teman dosen dari UPH ya, UPH. Ada Pak Kusno nih, coba ya. Timnya Pak Kusno. Coba saya lihat di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Wah, jadi programmernya kalau yang di Ren'Py itu lebih banyak dari yang GP kita malah. Jadi mereka ini kan beda engine ya, pakainya Ren'Py. Jadi streamnya adalah stream sebelah programmer, tapi programmer sebelah gitu. Jadi gitu. Dan jumlahnya lebih banyak daripada jumlah GP yang Unity. Nanti biasanya pas penjurian ya kita akan berapa ya namanya ya, bersaing lah dengan teman-teman yang dari stream sebelah, programmer mana yang lebih apa ya, lebih bisa menerjemahkan gamenya jadi lebih menarik, apakah versi Unity apa versi Ren'Py. Cuman mungkin kelebihan Ren'Py teman-teman ya ini saya juga lupa lagi nggak belum sempet. Salah satu kelebihan Ren'Py itu adalah karena dia pakai bahasanya Python ya, jadi lebih mudah membuat apa tuh mekanisme visual novel. Nah ini mungkin teman-teman juga silakan nanti dipelajari juga ya mekanisme ini karena nggak harus persis banget seperti visual novel, cuman eh, apa ya teknik penyampaian dialog itu sepertinya harus ada, tetap harus ada bagaimanapun versinya. Ini saya coba saya tampilin lagi nih. Misalnya yang share dulu ya, share screen. Nah, yang ini teman-teman, dialog interaction ini walaupun kita nggak spesifik bikin game spesial apa visual novel ya, tapi ini harus ada. Ini mesti ada gitu. Bentuknya macam-macam, bisa bisa yang mana aja. Ini contoh misalnya kalau
yang default banget ya, yang pernah saya bikin yang ini nih, visual novel satu, visual novel 2. Ya coba ya kita cek di buku Jetchill. Di buku Jetchill ini saya punya skrip juga. Namanya apa ya? Interaction gitu. Interaction, nah, interaction dialog. Nah, saya punya skrip namanya interaction dialog. Ya, ini cukup panjang skripnya, tapi ini bisa dipakai untuk bikin dialog sederhana ya. Yes. Ini supaya kita nggak terlalu jauh dengan teman-teman dari EGD. Oh, saya ini itu copy, Ctrl C, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S, ya. Gampang kita bikin kanvas lagi aja. Jangan lupa ini scale 1920, 1080, 0,5 ya. Terus masukin interaction jalur. Nah, oke. Nah, ini ada di dalam struknya ada banyak nih. Ada apa? Ada beberapa yang harus apa? Diaktifin ya. Ini misalnya ada parent object, ada dialog panel, ada player image, ada NPC image, dan dialog parent dialog panel. Oke, kita bikin misalnya di sini berarti UI ya, UI sebut parent. Kita samain dengan ini aja, ini kan parent nih. Ini parent, parent gitu kan. Terus ada dialog panel. Kalau dialog panel mungkin kita simpan sini lah. Mana di panel lain. Dialog panel, ya kan mungkin. Dialog panel. Player image. Bikin ini. Player image, konvisi image. Ya, NPC image. Player image, NPC image. Kemudian ada name text dan dialog text. Kita bikin lagi. Sini UI. Text, ya kan. NPC. Text. Dan duplikat dialog text. Hilang. Dialog text ya. Oke. Tes lagi. Yang text, dialog text. Start dialog. Nah, player dialognya di sini baru kita tambahin player namanya misalnya aku ya. Apa kabar gitu kan. Kemudian tambah lagi. Ini lawannya. NPC kamu. Aku baik-baik saja. Oke. Ini kira-kira dialognya. Nah, cuma kita harus karena ini oh, presentasi itu nanti akan menyangkut apa saja ya, Pak. Presentasi itu nanti akan menyangkut satu scene game FPS yang berkaitan dengan salah satu dari sini. Jadi Anda harus presentasi, Anda harus harus menunjukkan scene FPS yang Anda bikin, kira-kira gitulah. Scene FPS-nya kayak tadi yang tadi saya bikin, saya kan bikin banyak tuh beberapa contoh ya. Apakah Anda mau bikin scene FPS yang nembak Dark Lord, terus begitu muncul selamat Anda kalah, selamat Anda menang, udah gitu aja. Jadi pilih salah satu dari sini, dari sekian banyak ini, kira-kira Anda mau bikin dengan skrip yang tadi saya kasih, kira-kira Anda bisa bikin FPS kayak gimana sih gitu. Apakah mau yang Escape Dungeon, apakah mau Uncover Mystery,
Apakah mau ngambil retrieve artifact, apakah mau capture the flag, apakah mau defend the base. Nah, ini macam-macam ya. Apakah defeat the Dark Lord? Apakah Anda mau mendefeat the Dark Lord-nya doang langsung menang? Apakah Anda mau mendefeat the Dark Lord tapi dikasih health bar misalnya? Jadi intinya seputar itu sih, seputar Anda membuat sesuatu dengan Unity dalam bentuk FPS dan memenuhi salah satu dari ini. Satu aja udah cukup. Gitu ya, si Riza. Oke, ini saya nunjukin sedikit aja buat apa tuh? Buat eh, visual novelnya. Jadi di sini dialog itu, nah ini mah saya nggak bisa ngedesain ya teman-teman. Nanti boleh boleh belajar desain sendiri lah. Ini saya contoh aja. Ini contoh orangnya, misalnya pura-puranya kan. Ini contoh nih orangnya nih warna NPC nih NPC warna biru gitu ya. Name text, nah, ini name-nya misalkan punya dua, misal dialognya juga punya dua, misal contoh aja ini. Oke, coba dikulik. Gimana? Nah, gini. Kelihatan nggak? Aku. Ini aku pura-pura aja ini orang ya. Aku apa kabar? Nah, pas saya klik, kamu, ya aku baik-baik saja gitu. Kenapa nggak dihilangin? Oh, ininya belum dicentang. Mana tadi? Oh, type writing auto finish dialog. Nah, centang dulu ya. Kalau nggak nanti dia nggak hilang-hilang. Nah, kayak gini. Aku apa kabar? Aku, aku baik-baik saja gitu. Udah, itu hilang ya. Dan ini sebetulnya mau menampilkannya kan gampang. Anda bisa buat misalnya ini kanvasnya nggak ada dulu gitu ya, nggak ada dulu. Kemudian pakai apa ya? Ini pakai kubus aja lah, biar gampang karena kubus udah ada. Ini misal ya, ini misal si kubus ini, sorry, kenapa nggak mau? Pet, pet, gitu ya. Cuma kalau kubus yang ini kan defaultnya dia kanvas ya, nyalain kanvas ini jangan. Kita ganti dia nyalain kanvas yang dialog ini. Dia kanvas yang dialog dan kubusnya juga hilang nanti. Nah, ini. Oke, coba tes ya. Jadi Anda bisa mainin banyak hal. Nah, misalkan gini kan lagi jalan, terus ada sesuatu, ting, ya halo apa kabar? Aku baik-baik saja, gitu. Jadi ini contoh dari dialog dan juga rekomendasi nanti pada saat Anda bikin caption, ya apa namanya, eh, tetap ada story ya, ada cerita yang harus disampaikan dalam bentuk teks langsung atau dalam bentuk tadi visual novel dialog gitu ya kira-kira gitu. Nanti ngobrol lah sama teman-teman desainer sama artis enaknya gimana. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya. Ini kalau nggak ada pertanyaan ya, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Berarti mantap ya. Jadi kuliahnya saya tutup dulu ya sampai ketemu 2 pekan lagi. Di 2 pekan lagi teman-teman harap disiapkan nanti si Unity-nya. Jadi harapan saya nanti teman-teman dari yang 20-an orang ini punya berbagai jenis apa ya scene FPS yang berbeda-beda walaupun scriptnya cuma sedikit. Jadi dengan sedikit script, dengan script yang minimalis, Anda bisa menghasilkan banyak pola game first person shooter, mekanik-mekanik yang mungkin sama saya juga belum kepikiran ya kira-kira gitu. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Bangga, silakan.